Akhirnya, setelah lama menunggu dan simpang siur sana sini, Khamzat Borsimayev mendapatkan lawan kelas kakap yang sangat sepadan. Dana White baru saja mengumumkan Khamzat Chimaev akan melawan mantan juara middleweight Robert Whittaker. Pertarungan mereka dijadikan menu utama event perdana UFC di kerajaan Saudi Arabia. Khamzat yang memang mempunyai market besar di Timur Tengah dijadikan UFC main event. Sebelumnya santer kabar jika event perdana UFC di Saudi ini akan diisi Khamzat versus Adesanya, karena jadwal pertarungan mereka terpampang jelas di website resmi Kingdom Arena Riyadh, venue di mana UFC akan digelar. Namun entah karena hal apa, Adesanya tidak jadi melawan Khamzat dan digantikan Robert Whittaker. Akan tetapi tentu saja Whittaker menjadi lawan yang tidak kalah seru dibanding Adesanya. Ia sama-sama mantan juara middleweight dan trennya sedang naik setelah mengalahkan Costa. Mari kita preview pertarungan ini antara Khamzat Chimaev versus Robert Whittaker yang akan digelar 22 Juni nanti di Riyadh, Saudi Arabia. Kita mulai dari sang penantang Khamzat Borsimayev. Khamzat sama sekali belum bertarung tahun ini. Sinar kebintangannya hampir saja redup disalip bintang-bintang dan juara baru seperti Ilia Topuria atau Sean O'Malley. Semua karena jadwal bertarungnya yang sangat minim. Di tahun lalu saja ia hanya bertarung sekali melawan Kamaru Usman. Dan lagi ia gagal memaksimalkan momen besarnya itu karena hanya menang decision dan kewalahan saat beradu striking. Jika saja ia bisa menghabisi Usman saat itu, mungkin ialah yang akan mendapatkan title shot saat ini. Ia gagal mencuri momen dan kesempatannya menjadi juara menjadi mentah kembali. Namun kali ini, ia kembali mendapatkan kesempatan emas untuk memastikan tempatnya di title shot berikutnya. Ia akan menghadapi mantan raja middleweight Robert Whittaker yang baru saja mengalahkan Paulo Costa. Jika Khamzat bisa mengalahkan Whittaker dengan cara yang spektakuler seperti yang ia lakukan pada Li Jingliang atau Kevin Holland, maka secara alami legitimasinya untuk mendapatkan title shot akan terbentuk dengan sendirinya. Tak perlu lagi tantang sana-sini dan gembar-gembor title shot. Yang harus Khamzat lakukan saat ini hanyalah pembuktian. Bukti jika ia memang layak berada di puncak rantai makanan. Bukan lagi privilege, apalagi dipaksakan. Dan memang keadaan juga tak berpihak pada Khamzat kemarin. Jika saja Costa tidak cedera dan Khamzat berhasil menang melawan Costa, maka rasanya tidak sulit untuk Khamzat melegitimasi dirinya sebagai title challenger. Karena ia sudah mengalahkan Costa sebagai top contender kelas middleweight. Sebab mengalahkan Usman yang bukan petarung middleweight seperti tak memberikan Khamzat standing value apa-apa untuk divisinya yang baru di middleweight. Tapi kali ini dengan melawan dan mengalahkan Whittaker akan memberinya legitimasi maksimal untuk mengklaim title shot. Sang juara Du Plessis sendiri dikabarkan akan melawan Adesanya yang berencana comeback, karena itulah mungkin Khamzat jadinya melawan Whittaker. Namun situasi akan sedikit mengambang dan tidak relevan lagi karena Sean Strickland adalah kontender ranking 1 dan dia hanya kalah poin tipis dan kontroversial dari Du Plessis. Maka sebenarnya idealnya Adesanya seharusnya melawan Khamzat dan pemenangnya melawan pemenang rematch Du Plessis versus Strickland. Karena dengan situasi seperti ini akan ada kemungkinan jika Khamzat masih harus melawan Strickland sebelum ke title shot, karena Strickland berada di ranking 1 dan masih sangat berhak mendapatkan rematch. Entah bagaimana kedepannya, yang pasti saat ini Khamzat hanya harus fokus pada Robert Whittaker. Ia harus bisa kembali merebut hati dunia MMA dan menjadikannya kembali pusat perhatian yang saat ini mulai meredup. Kali ini rasanya Khamzat tak perlu lagi menunjukkan skill strikingnya yang masih belum berkembang. Apalagi lawannya kali ini adalah Whittaker yang mempunyai striking level elite yang sangat teknikal, tajam, dan powerful. Khamzat harus langsung tancap gas, men-takedown dan melumat Whittaker di ground sejak awal.
karena hanya itulah hal yang terbaik yang bisa ia lakukan pada semua orang. Jika ia bisa melumat grappler elit sekelas Kamaru Usman, maka rasanya ia bisa melahap semua kontender di middleweight dengan ground fight-nya, termasuk sang juara Dricus Du Plessis. Untuk itu, hal serupa harus ia lakukan pada Whittaker. Habisi ia di ground secepat dan seganas mungkin. Dengan begitu, namanya secara otomatis akan kembali bersinar dan jalannya menuju impiannya menjadi juara akan kembali terbuka lebar. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Lalu kita ke Whittaker, Robert the River Whittaker, fighter spesial yang menolak untuk pasrah pada keadaan. Ia sudah meraih masa keemasannya, menjadi juara dan berhasil sekali mempertahankannya. Namun sepertinya hal itu sudah berlalu. Tetapi Whittaker seperti menolak untuk menyerah dan membiarkan dirinya tenggelam semakin dalam. Ia selalu bisa bangkit dan mendobrak pintu kesempatannya. Saat gelarnya direbut Adesanya, meski kalah KO namun tak mempengaruhi mentalnya. Whittaker justru bangkit dan menang 3 kali berturut-turut hingga kembali meraih title shot melawan Adesanya. Ia memang kalah kembali, namun ia bisa bangkit lagi dengan mengalahkan Vettori. Dan yang terakhir, ia dihabisi Dricus Du Plessis. Namun lagi-lagi ia kembali bangkit dan mengalahkan Paulo Costa. Dan kesempatannya terbuka kembali untuk meraih kejayaannya hari ini. Ia mampu bangkit berkali-kali dan menggali peluangnya sendiri. Whittaker berada di ranking 3 saat ini. Dan jika bisa mengalahkan Khamzat, tentu legitimasinya untuk kembali ke puncak kompetisi akan sangat terbuka. Namun, akankah ia bisa melakukannya? Tentu semua tergantung nanti. Yang pasti, jika ingin menang, Whittaker harus menemukan cara untuk menghindari takedown Khamzat. Sebab kesempatannya untuk menang hanya ada pada strikingnya. Jika ia bisa melakukannya, maka kesempatannya untuk menang akan terbuka. Walaupun di atas kertas rasanya akan sulit menahan seorang Khamzat untuk tidak men-takedownnya, tapi semua hal bisa terjadi. Untuk itu, kita akan prediksi lebih lanjut di video lainnya. Bagaimana menurut kalian? Siapa yang akan menang? Apa alasannya? Tulis saja komentar dan analisa kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. MMA Story pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.